di balik kemegahan sejarah peradaban Islam. Terdapat sosok wanita visioner yang melampaui zamannya. Fatimah Al-Fihri, sang ibu dari anak-anak bangsa, lahir dari keluarga kaya yang mencintai ilmu. Fatimah tidak menggunakan warisannya untuk kemewahan pribadi, melainkan untuk membangun Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko pada tahun 859 Masehi. Sebuah institusi yang hingga kini diakui UNESCO dan Guinness World Records sebagai universitas tertua di dunia yang masih beroperasi, menempati peringkat ke-15 dalam daftar 60 ilmuwan muslim paling berpengaruh dalam sejarah peradaban dunia. Fatimah Al-Fihri bukan sekadar pendiri bangunan, melainkan peletak batu pertama bagi model pendidikan tinggi inklusif yang menjadi inspirasi bagi universitas-universitas besar di Eropa hingga saat ini. Inilah kisah Fatimah Al-Fihri, sang Umi Al-Banain, atau ibu dari anak-anak bangsa. Bayangkan, pada tahun 859 Masehi, saat banyak peradaban masih meraba-raba sistem pendidikan, seorang wanita di kota Fez, Maroko, meletakkan fondasi untuk sebuah revolusi intelektual. Lahir sekitar tahun 800 Masehi di Tunisia, Fatimah binti Muhammad Al-Firya Al-Qurasyiyah tumbuh dalam keluarga pedagang kaya yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Ayahnya, Muhammad Al-Fihri, adalah seorang pedagang sukses yang memindahkan keluarganya ke Fez, sebuah kota yang sedang berkembang pesat secara ekonomi dan budaya di bawah dinasti Idrisiyah. Sejak kecil, Fatimah dikenal cerdas dan saleh. Keluarganya tidak hanya memberinya pendidikan agama yang mendalam, tetapi juga menanamkan kecintaan pada ilmu. Lingkungan inilah yang membentuknya menjadi sosok dermawan dan visioner. Titik baliknya terjadi setelah ayah dan suaminya wafat. Fatimah mewarisi kekayaan yang sangat besar, namun alih-alih menghabiskannya untuk kemewahan pribadi, ia membuat sebuah keputusan yang akan mengubah wajah dunia pendidikan selamanya. Dengan seluruh harta warisannya, ia bertekad membangun sebuah pusat ilmu yang bisa diakses oleh semua orang. Inilah awal mula berdirinya Masjid dan Universitas Al-Qarawiyyin pada tahun 859 Masehi. Fatimah tidak hanya sekadar mendanai proyek ini. Ia terlibat langsung dalam setiap tahap pembangunannya. Ia dikenal sering mengunjungi lokasi konstruksi, memastikan setiap detail dikerjakan dengan kualitas terbaik. Visinya bukan hanya membangun tempat ibadah, tetapi menciptakan sebuah ekosistem pendidikan terpadu. Sebuah pusat ilmu yang inklusif, terbuka untuk semua kalangan, tanpa memandang latar belakang sosial atau agama. Muslim, Yahudi, dan Kristen, semuanya diterima untuk belajar di sana. Universitas Al-Qarawiyyin dengan cepat berkembang menjadi pusat keilmuan terkemuka di dunia. Bayangkan sebuah perpustakaan megah yang menyimpan ribuan manuskrip berharga, mencakup berbagai disiplin ilmu, mulai dari Al-Quran, hadis, hukum Islam, hingga filsafat, astronomi, matematika, dan kedokteran. Inovasi metode belajarnya seperti halakoh atau lingkaran belajar, memungkinkan diskusi interaktif antara guru dan murid, melahirkan pertukaran ide yang dinamis, dan melahirkan banyak cendekiawan brilian. Kehebatan Al-Qarawiyyin menarik para pemikir terbaik dari seluruh dunia. Nama-nama besar seperti Ibnul Arabi, seorang sufi dan filsuf terkemuka, Al-Bitruji, seorang astronom yang merevolusi model kosmologi, hingga Ibnu Khaldun, sejarawan dan bapak sosiologi modern,
pernah mengajar atau belajar di sini. Bahkan penjelajah terkenal Leo Africanus yang memperkenalkan Afrika ke dunia barat juga merupakan alumni dari universitas ini. Pengakuan dunia pun datang. UNESCO dan Guinness World Records secara resmi mengakui Universitas Al-Qarawiyyin sebagai universitas pemberi gelar tertua di dunia yang masih terus beroperasi hingga hari ini. Sebuah warisan yang luar biasa dari seorang wanita yang hidup lebih dari 1000 tahun yang lalu. Pengaruhnya bahkan meluas hingga ke Eropa. Universitas-universitas besar seperti Universitas Bologna dan Universitas Paris diyakini mengambil inspirasi dari model pendidikan yang dikembangkan oleh Fatimah. Al-Qarawiyyin menjadi jembatan intelektual antara dunia Islam dan Barat, di mana banyak karya ilmiah penting diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, yang kemudian memicu Renaissance di Eropa. Meskipun tidak meninggalkan karya tulis, karya terbesar Fatimah Al-Fihri adalah institusi yang ia dirikan. Ia menciptakan sebuah infrastruktur pendidikan yang berkelanjutan, sebuah warisan abadi yang terus melahirkan ilmuwan dan pemikir dari generasi ke generasi. Inilah yang membuatnya menempati peringkat ke-15 dalam daftar 60 ilmuwan Muslim paling berpengaruh dalam sejarah peradaban dunia. Fatimah Al-Fihri adalah satu-satunya wanita dalam daftar tersebut. Sebuah bukti nyata akan kontribusinya yang luar biasa. Fatimah menjalani sisa hidupnya dengan sederhana. Seluruh kekayaannya ia wakafkan untuk kesejahteraan umat. Ia tidak hanya dihormati sebagai pendiri universitas, tetapi juga sebagai penengah dalam konflik sosial dan teladan kesalehan. Ia wafat sekitar tahun 880 Masehi di Fez, kota tempat ia menabur benih ilmu pengetahuan. Kisah Fatimah Al-Fihri sangat relevan hingga hari ini. Ia adalah simbol pemberdayaan perempuan dalam Islam, menunjukkan bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin dan inovator ulung. Visinya tentang pendidikan yang inklusif, yang merangkul keberagaman, adalah pesan kuat di era globalisasi. Dan dedikasinya dalam menggunakan kekayaan untuk kemaslahatan umum adalah teladan filantropi yang tak lekang oleh waktu. Lebih dari 1000 tahun telah berlalu, tetapi cahaya ilmu yang dinyalakan oleh Fatimah Al-Fihri di Fez tak pernah redup. Universitas Al-Qarawiyyin masih berdiri megah, menjadi bukti bahwa harta yang paling kekal adalah ilmu yang bermanfaat. Fatimah Al-Fihri adalah pengingat bagi kita semua bahwa satu visi yang tulus didasari oleh iman dan cinta pada pengetahuan mampu menciptakan perubahan yang melampaui batas zaman. Fatimah Al-Fihri telah tiada lebih dari 1000 tahun yang lalu. Namun cahaya ilmu yang ia nyalakan di Fez tak pernah padam hingga hari ini. Melalui Universitas Al-Qarawiyyin, ia membuktikan bahwa harta yang paling kekal adalah harta yang diwakafkan untuk kecerdasan umat. Ia adalah pengingat bagi kita semua bahwa visi yang tulus dan dedikasi pada pendidikan mampu melampaui batas usia, gender, bahkan zaman. Mari kita petik teladan dari sang pelopor ini, bahwa perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah iman dan cinta pada ilmu pengetahuan yang tidak pernah putus. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus belajar dari tokoh-tokoh hebat dalam sejarah. Sampai jumpa di video berikutnya.